Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dermayu Korea, channelnya Wong Dewe. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, saya sering mendapatkan inbox dari teman-teman, entah itu melalui DM Instagram atau melalui kolom komentar di YouTube saya. Mengenai, Bang, bagaimana sih cara lulus ujian IPS topik tahun ini, sedangkan saya ini baru belajar beberapa bulan saja. Nah, dalam video kali ini akan saya jelaskan beberapa tips dari saya berdasarkan pengalaman pribadi agar lulus ujian IPS topik dalam beberapa bulan saja. Tetapi juga video ini bukan hanya buat teman-teman yang baru belajar bahasa Korea beberapa bulan, tapi buat teman-teman juga yang sudah menyiapkan belajar bahasa Korea dari lama. Untuk itu tanpa basa-basi kita mulai dari langkah yang pertama. Tips yang pertama. Tips yang pertama adalah niat dan juga tekad. Seberapa besar tekad teman-teman, seberapa kuat niat teman-teman dalam hal ini sangat berpengaruh. Karena ingat teman-teman, Korea tiap tahun persaingan semakin ketat. Para peserta tes ujian IPS topik itu kemampuannya semakin meningkat. Bahkan menurut saya pribadi, kemampuan teman-teman peserta ujian IPS topik itu levelnya sudah setara dengan guru-guru yang mengajar di LPK. Karena saya sendiri kalau melihat komentar-komentar di grup-grup IPS topik itu memang penjelasannya sudah sangat bagus sekali, sudah setara level guru menurut saya. Jadi tekad dan niat teman-teman di sini sangat penting sekali. Semakin besar tekad teman-teman, semakin besar niat teman-teman, maka semakin bagus pula, semakin matang pula persiapan teman-teman dalam menyiapkan ujian IPS topik. Tekad saya segini. Semakin besar tekad, otomatis persiapannya juga semakin tinggi dong. Tekadnya semakin lemah, ya persiapannya pun ala kadarnya. Maka buat kemungkinan untuk lulus juga tergantung tekad. Tekadnya tinggi, kemungkinan lulusnya juga tinggi. Itu menurut saya pribadi. Dan itu juga yang saya rasakan. Itu tips yang pertama, tekad dan juga niat. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua dari saya adalah motivasi diri Anda sendiri. Beberapa minggu terakhir, banyak sekali DM yang datang ke saya mengenai, Bang, saya tanggal sekian mau ujian. Tolong kasih saya motivasi, Bang. Tolong motivasi saya. Nah, saya bingung jawabnya gimana. Karena yang mau ujian itu teman-teman. Yang mau kerja ke Korea Selatan itu kan teman-teman, bukan saya. Jadi kalau seumpama teman-teman kehilangan motivasi, kehilangan arah buat belajar bahasa Korea, rasanya saya sudah mulai malas belajar nih. Gimana saya bentar lagi ujian, kok saya malah males, kok saya malah hilang motivasi. Saran dari saya, kalau teman-teman mengalami fase seperti ini, ingat lagi. Alasan pertama teman-teman itu pengen kerja ke Korea Selatan. Motivasi awalnya itu teman-teman buat memutuskan, saya pengen kerja ke Korea itu apa? Apa karena saya pengen membahagiakan orang tua saya pengen memberangkatkan haji orang tua saya pengen bangun rumah, saya pengen bahagiain istri saya pengen bahagiain anak saya kasihan, pengen punya mainan kayak teman-temannya, kan orang tua mana yang nggak sedih. Jadi kalau teman-teman kehilangan motivasi, teman-teman ingat lagi loh, motivasi awalnya belajar bahasa Korea itu apa loh? Apa karena ingat orang tua? Jadi semua kalau teman-teman lagi malas, ingat lagi orang tua, jadi semangat lagi. Semua teman-teman belajarnya malas lagi, teman-teman ingat lagi, oh kasihan anak saya nggak punya ini, beli mainan susah, jadi teman-teman semangat lagi. Oh semua teman-teman pengen bahagiain istri teman-teman, istri saya kasihan nggak punya baju bagus kayak istri teman-temannya yang lain, jadi teman-teman semangat lagi. Jadi teman-teman harus ingat motivasi awal teman-teman itu pengen belajar ke Korea itu apa. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus pandai memotivasi diri sendiri. Itu langkah yang kedua. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga dari saya adalah fokus. Banyak sekali di antara teman-teman seperjuangan, teman-teman saya juga, dan juga saya sendiri yang kehilangan fokus di tengah jalan. Bentar lagi ujian nih, tapi kita kok fokusnya hilang. Nah, di sini teman-teman jangan sampai fokusnya teralihkan. Kita mau ujian IPS topik. Ya udah, kita fokuskan tenaga dan konsentrasi kita itu buat lulus ujian IPS topik. Kita jangan kemana-mana dulu. Kalau semua tadinya teman-teman ini biasa pergi main malam, nongkrong sama teman-teman, itu hilangkan dulu, fokus dulu belajar. Kalau seumpama teman-teman ini sering pacaran, teleponan sampai malam sama pacarnya, hilangkan dulu, alihkan fokusnya ke persiapan ujian IPS topik. Ingat ujian bentar lagi, ingat yang daftar puluhan ribu, ingat kuotanya semakin sedikit. Jadi fokusnya jangan sampai hilang.
jaga fokus untuk mempersiapkan ujian IPS topik, oke? Jangan sampai fokusnya teralihkan. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya adalah kosakata. Nah, karena teman-teman ini ujiannya bahasa Korea, harus menerjemahkan kosakata Korea ke dalam kosakata Indonesia, maka kosakata itu penting sekali. Semakin banyak kosakata yang teman-teman hafal, semakin banyak kosakata yang teman-teman kuasai, semakin tinggi pula kesempatan teman-teman untuk lulus ujian IPS topik. Terus, Bang, kosakatanya itu ngapalinnya dari mana? Nah, ngapalinnya dari mana? Teman-teman bisa menghafalkan kosakata yang ada di textbook IPS topik, dan juga teman-teman bisa menghafalkan kosakata yang teman-teman temukan dalam mengerjakan soal-soal IPS topik. Seumpama teman lagi latihan soal tryout, nemu kosakata baru, teman-teman catat lalu hafal kosakata tersebut. Biasanya kosakata yang sering muncul di ujian IPS topik itu kemungkinannya besar untuk keluar lagi kosakata tersebut dalam ujian nanti. Jadi, hafalkan kosakata dalam textbook IPS topik dan juga kosakata dalam kosakata yang teman-teman temukan saat mengerjakan soal-soal IPS topik. Oke. Lalu langkah yang berikutnya yang sangat penting juga yaitu teman-teman harus sering latihan soal-soal IPS topik. Latihan soalnya dari mana, Bang? Nah, sekarang ini sudah sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi latihan soal IPS topik. Teman-teman bisa cari sendiri, cari sesuai yang teman-teman inginkan di Play Store, ada banyak sekali. Ada aplikasi topik, IPS topik, ada aplikasi Semile topik. Teman-teman tinggal download dan tinggal latihan soal IPS topik dalam aplikasi tersebut. Tapi kalau semua teman-teman bosan latihan soal melalui aplikasi karena nggak ada mentornya, teman-teman boleh ke YouTube. Karena di YouTube juga sekarang banyak sekali channel-channel seperti saya yang lebih bagus juga yang membahas soal IPS topik, yang membuatkan soal-soal IPS topik buat teman-teman latihan di rumah secara gratis. Jadi teman-teman harus sekreatif mungkin gimana caranya menemukan cara buat latihan mempersiapkan soal-soal IPS topik. Jadi jangan hanya terpatok di soal-soal yang diberikan di lembaga saja. Terus langkah yang berikutnya, kita tinggal berdoa dan juga kita pasrahkan saja. Kita sudah usaha semaksimal mungkin, jadi usahakan nanti pas hari H itu teman-teman rileks, setenang mungkin, jangan merasa beban, jangan merasa grogi, jangan merasa nervous. Kita fokuskan pikirnya seperti ini. Kita sudah usaha maksimal mempersiapkan ujian IPS topik. Hari ini ujian, ya udah kita pasrahkan saja, ya Allah, saya sudah memberikan segalanya buat lulus ujian IPS topik, tolong berikan saya kemudahan agar lulus. Tolong mudahkan saya supaya diberi kelulusan, udah gitu saja. Karena persiapannya sudah teman lakukan beberapa bulan sebelumnya. Jadi pas hari hanya ya teman tinggal pasrahkan saja, dibikin rileks, jangan terlalu tegang, jangan terlalu santai. Teman-teman biasa saja, usahakan pada saat ujian, teman-teman itu mengeluarkan 100% kemampuan diri teman-teman semuanya. Jangan sampai karena grogi, kemampuan teman-teman hilang. Nah, itu tadi tips dari saya berdasarkan pengalaman pribadi. Semoga teman-teman diberikan kelulusan dan juga kemudahan dalam mengerjakan soal-soal IPS topik tahun ini. Dan semoga saja kita bisa ketemu di Korea Selatan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.